semuanya, saya Febrian Cendrawan dengan NRP 130317904 dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika akan mengerjakan tugas ujian tengah semester PKN. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai suatu bencana alam dan apa yang dapat kita lakukan untuk sesama. Tentu kita semua sudah tahu bahwa sekarang ini sedang ada suatu wabah yang sedang menyebar, yaitu virus corona. Bahkan wabah ini menyusahkan negara-negara besar seperti Amerika, Cina, Italia, dan masih banyak lagi. Nah, virus ini sangat berbahaya sehingga pemerintah meliburkan sekolah, kampus, bahkan pekerja agar dapat WFH, yaitu work from home atau bekerja dari rumah. Namun karena work from home dilakukan secara mendadak, sehingga masyarakat pun kaget dan tidak keluar rumah, sehingga terjadilah permintaan bahan makanan yang sangat signifikan. Seperti yang kita ketahui, virus ini dapat menyebar sangat cepat melalui sentuhan, dan yang lebih parah, si pengidap virus ini bisa tidak sadar bahwa ia sedang mengidap virus dan menyebarkannya secara tidak sengaja. Dan kembali lagi, saat terjadi permintaan bahan, dan yang terjadi adalah saat berdesakan, mereka saling bersentuhan dan terjadilah penyebaran yang tidak disengaja, dan jumlah korban yang terjangkit pun bertambah, dan kemudian yang terjangkit secara tidak sengaja ini bertemu keluarganya dan akan menyebarkannya secara tidak sengaja juga. Memang susah sekali untuk hidup di bulan-bulan ini karena setiap keluar rumah kita selalu dipenuhi oleh ketakutan. Kita jadi sering cuci tangan, mandi, jalanan sepi, seakan-akan kita berada di dalam sebuah film. Saya ada melihat suatu video di mana ada kakek-kakek yang berusia lanjut ingin membeli suatu bahan makanan di supermarket untuk mengkarantina diri di rumah. Namun, karena sebagian besar orang melakukan bulk buying, atau yang berarti mereka membeli sesuatu dengan jumlah banyak yang tidak biasa dan menyimpan itu di rumah agar mereka tidak keluar rumah lagi karena mereka takut akan kehabisan bahan makanan, tisu toilet, dan lain-lain, sehingga kakek tersebut tidak kebagian semua barang yang ia cari. Karena itulah di saat seperti ini kita bisa membantu dengan cara membeli secukupnya agar orang lain juga bisa mendapatkan yang ia butuhkan. Mendahulukan kepentingan umum, menjaga jarak, dan tidak memanfaatkan situasi adalah tindakan yang tepat dan diperlukan saat ini. Kenapa saya bilang tidak memanfaatkan situasi? Karena dapat dilihat seperti masker. Masker sudah habis di mana-mana. Semua dibeli oleh satu orang yang menjual kembali dengan harga yang tidak masuk akal. Bahkan harga tersebut bisa mencapai 20 kali lipat. Padahal di saat seperti ini sangat penting untuk menjaga diri agar terhindar dari serangan virus tersebut dengan menggunakan masker. Coba pikirkan seperti Gojek yang perlu mengambil orderan. Mereka harus berkendara dan tentu sangat membutuhkan masker. Namun karena masker sangat mahal, bahkan ada Gojek yang membuat masker dari kantong plastik. Bukan keinginan mereka untuk memakai kantong plastik, namun terpaksa karena keadaan. Pilihan mereka adalah bergelut dengan virus atau pulang dengan kelaparan. Sangat egois menurut saya untuk mengambil keuntungan di saat-saat genting seperti ini. Tidak hanya Gojek, namun dokter dan perawat juga sangat kekurangan masker, sehingga mereka harus memakai secara bergantian, di mana hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan. Akhirnya pemerintah turun tangan memberikan subsidi masker sebanyak 133.000 ke rumah sakit. Namun, apakah 133.000 itu cukup untuk para dokter? Sedangkan jumlah kita yang sedang sakit saja melebihi jumlah subsidi tersebut. Kita juga harus memikirkan kondisi orang lain. Bahkan ada perawat yang sudah susah payah bekerja di rumah sakit. Namun saat ia pulang ke kos-kosan, ia diusir karena semuanya takut perawat tersebut akan membawa virus. Bayangkan Anda di posisi perawat tersebut yang sudah bekerja keras namun bukan dihargai, untuk beristirahat saja tidak bisa. Untuk pengidap, tolonglah untuk tetap di rumah. Jangan menimbulkan dendam dan ingin menyebarkannya ke orang lain. Banyak kasus di mana orang sengaja menularkan, bahkan ada yang meludahi dokternya sendiri dan akhirnya dokter tersebut meninggal dunia. Ada pula yang dipenjara karena menjilati barang di supermarket dengan tujuan virus menempel pada barang yang akan dibeli konsumen selanjutnya. Ada kota yang bahkan melepas singa di tengah kota agar rakyatnya tidak ada yang keluar rumah. Sistem ini memang bersifat memaksa, namun perlu dilakukan bila rakyatnya sangat tidak waspada.
yang dapat memperparah keadaan karena angka perekonomian semakin menurun. Sehingga kita perlu menghemat pengeluaran karena rakyat tidak berani keluar rumah, sehingga rakyat pun tidak mendapat penghasilan seperti dulu. Bahkan ada yang mendapat uang hasil penjualan hanya 2.000 per hari. Semua rakyat mengeluh. Karena itu sangat dibutuhkan kerjasama agar kita bisa segera melalui virus ini dan kembali ke kehidupan normal. Namun terjadinya wabah ini juga membawa dampak positif, yaitu pengurangan polusi yang sangat drastis. Mungkin bumi kita memberi pelajaran agar tidak bertindak seenaknya sendiri, dan bumi kita membutuhkan istirahat dari polusi ini. Demikian sekedar pendapat dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.